Bab 10 ini saya rekam. Bab 10 ini, saudara, judulnya adalah membentuk organisasi yang mampu melaksanakan strategi. Ya, membentuk organisasi yang mampu melaksanakan strategi. Ini kenapa masuk bab sekian ini, ya, saudara? Kenapa masuk bab sekian ini? Ya. Ya. Di penjelasan awal saudara sudah belajar bagaimana strategi itu disusun. Ya, sudah belajar bagaimana strategi itu disusun, mulai dari SWOT, merumuskan strategi, ya toh, merumuskan strategi, ada strategi generik, kemudian bagaimana jualan ke luar negeri, etika, dan lain-lain. Nah, semua yang sudah disusun itu akan sia-sia kalau organisasinya itu tidak mampu melakukan strateginya. Ibarat saudara punya cita-cita setinggi langit, tapi tidak mau melakukan, tidak mampu melakukan, ya percuma. Ya, oke, saya mulai dari bagian ini. Ya, jadi yang namanya eksekusi strategi itu operation driven. Maksudnya operation driven itu apa? Dipicu oleh kegiatan. Ya, dipicu oleh proses bisnis, melibatkan orang, begitu. Ya. Jadi dengan kata lain, strategi eksekusi itu dipicu oleh proses bisnis, melibatkan orang. Terus eksekusi strategi itu kerjanya siapa? CEO? No. Eksekusi strategi itu kerjaan seluruh tim manajemen. Manajemen tingkat puncak? Tidak. Manajemen itu adalah semua orang yang punya bawahan. Ya, semua orang yang punya bawahan wajib meyakinkan bawahannya tentang strategi apa yang harus dilakukan dan yang lain-lain. Ya. Dan banyak organisasi itu pintar menyusun strategi, tapi gagal di pelaksanaan. Kalau tidak percaya, kalian silahkan refleksi di hidup kalian masing-masing. Niat, semester depan IP naik. Begitu sudah saatnya kuliah bener, malas kuliah. Bosen lewat Zoom, ngantuk terus, begitu. Artinya apa? Gede omong di depan, begitu eksekusi keliuk gitu, udah nggak sanggup melakukan lagi. Dan butuh eksekusi strategi itu jangka panjang, butuh komitmen. Saudara kalau pengen IP-mu naik, atau kalau pengen meningkatkan IP itu ya komitmen sejak kapan, sejak awal semester untuk kuliah dengan baik, belajar dengan baik. Kalau tidak bisa jaga komitmen, ya gagal, IP-nya jeblok lagi. Ya, paham itu baik-baik ya. Nah, biasanya butuh dua hal. Satu yang namanya leadership, dua yang namanya manajemen. Leadership itu make things happen, gitu. Manajemen making them happen right. Manajemen itu administrasi, ketertiban, efisiensi. Leadership itu efektivitas. Ya, ngirit. Jadi leadership itu menciptakan kegiatan, apa yang harus dilakukan dijelaskan, manajemen membuat kegiatan itu efisien. Ya, oke. Nah, oke saudara. Ada beberapa hal yang harus dipahami dalam rangka eksekusi strategi. Yang biru itu kita bahas hari ini. Yang hijau sama merah minggu depan. Dari chapter yang berbeda soalnya. Oke, saya mulai dari yang biru ya saudara.
Saya mulai dari yang biru. Sebentar, paling enak dari mana? Dari sini jelaskannya. Saya jelaskannya begini. Saudara, saat Pak Jokowi itu jadi presiden, langkah pertama cari menteri-menteri kan saudara. Langkah pertama kan cari menteri-menteri dia. Strong management team dibentuk dulu. Ya, strong management team dibentuk dulu. Tim manajemennya, tim intinya dibuat dulu ya. Udah tahu menterinya ada, habis itu udah bentuk tim, karyawan yang bagus, yang masih ada dipertahankan. Kalau kurang nyari orang lain. Nah, itu maksudnya recruiting and retaining talented employees. Jadi sebetulnya butuh siapa sih untuk bisa melakukan strategi itu? Ya butuh tim manajemen, ya butuh karyawan. Dua-duanya harus ada. Tim manajemen tanpa karyawan yang nggak mungkin, karyawan tanpa tim manajemen yang baik juga nggak bisa. Tim manajemennya sudah dibentuk, ya kan, clear. Karyawannya sudah ada. Langkah berikutnya apa? Timnya sudah ada, karyawannya sudah ada. Dimampukan, saudara. Dimampukan. Maksudnya di nomor 2 yang merah itu, orang yang sudah ada itu dilatih. Dan diberi sarana kerja. Gampangannya begitu. Ya, developing set resource and capabilities. Updating resources and capabilities. Training and retraining. Itu maksudnya apa? Ya sudah punya orang, ya kan? Sudah punya orang itu. Orangnya harus dilatih. Kalau nggak dilatih ya nggak bisa kerja dengan baik. Ya, ibarat satu saat kan, saudara misalnya lo ya, misalnya bapakmu bilang, nak bapak udah capek nak, kamu terusin usahanya bapak ya nak. Kalau saudara itu asal nerima tanpa mau mikir, ya pak, terus kamu terima jabatan apa direktur utama dan dah biarkan semuanya itu jalan sebagaimana adanya. Yang beda cuman yang tanda tangan dari bapakmu ke kamu. Bisa jalan? Pada beberapa kasus bisa. Pada beberapa banyak kasus tidak jalan. Kenapa? Bapakmu mesti punya tim inti. Tim inti itu bisa kerjasama dengan bapakmu dengan baik. Tapi belum tentu bisa kerja dengan Anda. Wong bapakmu dulu yang bentuk tim, oh. Bisa kerja sama dengan bapakmu itu bagus. Sama kamu belum tentu. Artinya apa? You jadi direktur, langkah pertama ya bentuk tim. Tim yang existing yang ada dievaluasi. Dievaluasi. Mereka masih bisa jalan nggak sama kamu? Kalau masih bisa jalan ya bagus. Nah, nggak bisa jalan ya ganti. Pastikan nyari karyawan yang baik pula. Nah, kalau sudah baik tim manajemen ataupun karyawan itu harus dilatih. Harus dilatih. Ya, kalau sudah dilatih diapakan? Ini kan orangnya dicari. Di nomor 2 orangnya dilatih. Habis dilatih dikasih sarana. Jadi orang itu habis dilatih dia dapat sarana apa? Sarana untuk kerja dengan baik gitu. Orang nggak mungkin dilatih suruh kerja kalau dia nggak dikasih sarana kerja yang baik. Sales suruh dilatih, tapi nggak dikasih mobil operasional, ya nggak optimal lah. Ya nggak optimal. Dan yang terakhir adalah
Structuring organization and work effort. Maksudnya apa tuh di sini? Prosedur kerja. Ya, prosedur kerja. Maksudnya di yang biru itu adalah prosedur kerja. Mekanisme kerja, SOP. Standard Operating Procedure. Ya, jadi itulah yang harus ada, saudara. Biar organisasi bisa melaksanakan strategi, butuh apa? Butuh orang. Nah, butuh orang apa? Orangnya dicari, betul. Di situ orangnya dilatih. Kalau orangnya udah dilatih, udah pintar apa? Orang pintar tuh nggak akan bisa kerja kalau standard operating procedure-nya nggak ada. Ya. Jadi orang pintar itu dibuatkan prosedur kerjanya juga. Supaya dia tahu apa yang harus dia lakukan. Gitu. Nah itulah esensi dari bab 10 itu cuman di situ. Ya. Ini sudah aku jelaskan tadi kan, sudah training. Sudah ya, jadi orang didapat, orangnya di training gitu kan. Di tempat lain tidak usah. Kemudian ini melatih gitu kan, melatih. Ya, dilatih, gitu. Dikembangkan gitu. Ya. Bukumu tuh nyebut mengembangkan itu ada 3 cara. Internal dikembangkan sendiri. Ya, dikembangkan lewat apa? Antara lain merger dan akuisisi, dapat sumber dari tempat lain. Atau pakai partnership gitu. Pilih jalur mana? Kalau saya pilih jalur ini. Kecuali saya butuh ekspansi besar, ya saya berjalan ke sini dan ke situ. Ya, oke, sebentar. Saya harus break sebentar ya. Oke, masuk lagi saya saudara. Lanjut lagi. Lanjut lagi. Tidak banyak ini, hanya sedikit tadi. Intinya ya tadi. You punya orang, you latih, dipersenjatai, ya toh. Terus kasih prosedur kerja yang benar. Kalau enggak orang nggak bisa kerja baik. Ya, saya lanjut ke bagian yang menurut saya penting saja. Ini kan pentingnya training, kalian udah bisa jelaskan sendiri, nggak usah detail-detail dipahamkan. Nah, ini penting, saudara. Prosedur kerja, SOP. Apa yang harus ada di dalamnya? Prosedur kerja, SOP. Apa yang harus ada di dalamnya? Yang pertama, mesti diputuskan kegiatan apa, hal-hal apa yang bisa dilakukan sendiri dan hal-hal apa yang disubkontrakkan ke pihak luar. Ya, putuskan itu. Jadi jelas mana yang dilakukan sendiri, mana yang dilakukan oleh outsource. Di Bank BRI, teller, CS, Satpam itu kadang outsource. Mereka bisa ganti kapan saja. Buat mereka itu bukan fokus. Fokusnya apa? Fokusnya ya tenaga menjual duit itu. Ya, fungsi utama bank jualan duit. Itu yang mereka lakukan sendiri. Fungsi sampingan menurut mereka, CS, teller, Satpam itu kan sampingan. Mereka outsource kan. Fokus pada core.
Mandiri BNI pendekatannya berbeda. Yang kedua, pastikan struktur organisasinya itu ada dan cocok dengan strateginya. Strateginya mau lari cepat, strukturnya birokratis, nggak cocok. Ya. Kemudian berikutnya, putuskan kegiatan mana yang keputusannya itu di karyawan dan kegiatan mana yang keputusannya itu di pusat. Ya. Sentralisasi dan delegasi. Mana yang putuskan pusat, mana yang diputuskan cabang. Semua harus diputuskan dulu. Ya. Yang terakhir, mekanisme kerjasama dengan pihak luar itu harus diatur dengan baik. Ya, strategic alliance itu harus disusun. Tuh. Ya ini outsourcing ya udah. Terus apalagi struktur sudah. Ini enggak usah. Tadi desentralisasi, sentralisasi, kalian bisa lihat sendiri. Nah ini kan kerjasama tadi dengan pihak luar. Yang terakhir ini, saudara. Ya, untuk menutup hari ini, saya nggak sampai terlalu sore juga. Ya, menyetarakan struktur dengan strategi. Ini yang tadi saya sampaikan bahwa struktur tuh mesti cocok sama strateginya. Ya, jangan sampai strateginya agility, kelincahan, strukturnya birokratis, gak nyambung, saudara, gak nyambung. Ya, jadi itu saudara tadi bab 10 itu pada dasarnya intinya di sini. Bab 10 itu intinya di sini. Sebentar aku tunjukkan. Di sini. Nah, ini. Supaya organisasimu mampu melakukan strategi, yang mesti dilakukan apa? Cari orang. Besok kalau ujian jawab dengan cara saya saja ya, saudara. Daripada ngapal ke buku susah. Cari orang, harus ada orangnya dulu. Yang kedua, orangnya itu mesti dilatih. Sama diberi sarana kerja yang baik. Saya bersyukur kerja di STIE, dilatih, disekolahkan, diberi sarana kerja yang baik. Laptop yang saya pakai ini belum rusak. Udah dikasih laptop baru lagi kemarin. Ya, belum rusak ya, sebetulnya dipakai 4 tahun sih saudara. Tapi belum rusak udah dikasih lagi. Artinya STIE tidak mau dosennya ketinggalan dari sisi teknologi. Udah toh? Cari orang, orangnya dilatih. Yang ketiga, mekanisme kerja mesti diatur. Orang baik dengan sarana baik, kalau SOP-nya tidak jelas, tidak bisa kerja, saudara. Tidak bisa kerja. Ya, jadi tolong pahami, saudara baik-baik, di otakmu ditanam. Satu saat aku akan mimpin organisasi. Saya sudah nyusun strategi. Supaya strategi bisa jalan gimana? Ya organisasiku mesti mampu melakukan strategi. Gimana organisasiku mampu? Ada orang yang baik. Orang yang baik dilatih dan diberi sarana kerja. Yang ketiga SOP-nya mesti bagus. Nah itulah esensi dari bab 10 ya saudara. Ya, oke, terima kasih sudah bergabung pada sore ini. Kita ketemu lagi minggu depan. Selamat sore. Sore, Pak. Sore, Pak. Oke, Terima jaga kasih. kesehatan lo ya. Jangan Iya, kumpul Pak. sembarangan. Ya, Pak. Terima kasih Pak. Aman, Pak. Iya.